Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Al-Faqih. Nah, di kali ini, di pelajaran hari ini di Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7 ini, kita akan membaca sebuah kisah yang berjudul Putra dari Dua Orang yang Dikorbankan. Nah, ini adalah mengisahkan lahirnya Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Suku Quraisy ketika itu membanggakan Abdul Muthalib, kakek Rasulullah, dengan keturunan dan kekayaannya. Ketika itu Abdul Muthalib bernazar, seandainya Allah memberinya rezeki 10 anak laki-laki, maka ia akan menyembelih seseorang dari mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, nazar itu bisa dikatakan ya sumpah tapi harus benar-benar dipenuhi gitu. Lanjut. Nah, keinginannya itu terpenuhi. Ia dikaruniai 10 orang anak laki-laki yang salah satunya bernama Abdullah. Ia adalah ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tatkala Abdul Muthalib hendak melaksanakan nazarnya, orang-orang hendak menghadangnya untuk mencegahnya agar tidak menjadi tradisi bagi mereka. Nah, di sini orang-orang Quraisy takut kalau nanti apa yang diperbuat oleh Abdul Muthalib itu akan diikuti oleh orang-orang yang lainnya gitu. Yaitu apa? Yaitu bernazar untuk menyembelih anaknya sendiri. Wah, bayangin tuh. Setelah itu, mereka bersepakat untuk mengundi nasib dengan anak panah antara Abdullah dan 10 ekor unta sebagai tebusannya. Kemudian mereka menambah jumlah unta ketika anak panah selalu mengenai bagian Abdullah hingga 10 kalinya. Nah, dengan kata lain, di sini tuh Abdul Muthalib dianjurin. Orang-orang tuh udah sepakat buat ngebujuk Abdul Muthalib agar nggak menyembelih anaknya, tapi diundi sama 10 ekor unta. Jadi kalau anak panah ini kena Abdullah, nah Abdul Muthalib ini harus nambah 10 ekor lagi gitu. Terus diundi lagi sampai si anak panah ini kena si unta. Nah, nanti si Abdul Muthalib ini harus menyembelih jumlah ekor unta sebagai tebusannya, tidak menyembelih si Abdullah. Nah, kira-kira begitu. Oke, kita lanjut dulu ke ceritanya ya. Sampai akhirnya anak panah tersebut berpihak kepada unta yang telah mencapai 100 ekor unta. Oke, akhirnya mereka pun menyembelih unta. Nah, di sini Abdul Muthalib yang pada akhirnya itu mengganti yang tadinya pengen menyembelih Abdullah, nah akhirnya nggak jadi karena udah ditebus dengan jumlah 100 ekor unta. Abdullah adalah putra Abdul Muthalib yang paling ia cintai. Terlebih setelah peristiwa penebusan itu, dan setelah dia dewasa dan tampak pada keningnya pancaran-pancaran sinar yang tidak dijumpai pada orang lain. Ketika Abdullah beranjak dewasa, ayahandanya memilihkannya seorang gadis dari Bani Zuhroh yang bernama Aminah binti Wahab, lalu menikahkan keduanya. Nah, Aminah binti Wahab ini merupakan ibunda dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah pernikahan itu, kilatan cahaya yang menyebar dari dahinya hilang dan pindah menetap di dalam perut Aminah. Abdullah telah menjalankan tugas dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, dan setelah 3 bulan dari kehamilan Aminah yang mengandung Rasulullah SAW, Abdullah keluar kota bersama rombongan dagang ke negeri Syam. Nah, dan dalam perjalanan pulang, ia menderita sakit keras sehingga ia menetap di Madinah dengan paman-pamannya dari Madinah Jar. Disinilah ajal menjemputnya dan di sini pula ia dikebumikan. Dengan kata lain, ketika Rasulullah masih di kandungan ibunya yaitu Aminah, nah, Rasulullah sudah dalam keadaan yatim. Masa-masa kehamilan telah usai, hari melahirkan telah tampak. Namun Aminah tidak merasakan sakit yang biasa dirasakan oleh para wanita ketika melahirkan. Menjelang fajar, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi yang bertepatan dengan tahun gajah, Aminah pun melahirkan anaknya. Siapa itu anaknya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu dia kisah singkat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa sih judulnya itu adalah putra dari 2 orang yang dikorbankan? Nah, karena keturunan silsilah atau nasab dari Nabi Muhammad itu kan bersambung kepada
Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya anak yaitu Nabi Ismail, yang mana di sini kisah yang sangat populer, mungkin kalian udah pada tahu kan, yaitu Nabi Ibrahim juga pernah bermimpi untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, hal yang serupa pun hampir dialami oleh Abdullah, yaitu ayahanda Nabi Muhammad yang hampir disembelih. Nah, makanya diberi julukan putra dari dua orang yang dikorbankan atau yang hampir disembelih gitu. Oke, itu aja pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, ya pastinya ajukan di kolom komentar. Oke, jangan bosan-bosan untuk PJJ-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.